Dengan informasi asosiasi Anda sebagai asosiasi pertambangan yang diundang hadir dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Kota. Nah, sampai sejauh mana itu, Bang? Kemarin kita menghadiri RDP antara DPRD Kabupaten Kotengan Barat, kemudian pemerintah daerah yang dipimpin oleh Bapak Sekda hadir itu, kemudian dengan Kepala Bapenda, kemudian perizinan terpadu dan unsur lainnya. Nah, kita diundang untuk menghadiri dalam kapasitas sebagai asosiasi pertambangan Silika Kotengan Barat. Dan alhamdulillah dari beberapa anggota kita juga menghadiri. Ada beberapa poin yang disampaikan di dalam permasalahan RDP tersebut, yaitu mengangkat tema permasalahan pajak MBLB atau retribusi daerah tentang investasi pertambangan yang ada di wilayah kita. Di mana di dalam paparan itu kita mendapatkan hasil evaluasi dari pemerintah daerah bahwa untuk pendapatan pajak MBLB kita pada saat ini Kotengan Barat dari sektor pertambangan sangat minim, di mana ini sudah mencapai bulan kelima, itu bulan Mei. Nah, di mana dari target yang sudah diputuskan dari hasil persidangan dan diputuskan bahwa ada target MBLB Kotengan Barat di tahun 2024 yaitu sebesar 60 miliar. Sedangkan pencapaian pada saat ini itu hanya berkisar di 2 miliar sekian. Artinya baru mencapai persentase 3,33%. Nah, dari hasil pencapaian itulah maka DPRD kita meminta untuk mendapatkan RDP supaya kita bagaimana untuk mencari solusi. Nah, dari hasil RDP itu ada beberapa hal yang kita bahas. Kenapa pendapatan daripada MBLB daripada sektor pertambangan ini yang ada di Kotengan Barat masih saat ini rendah. Nah, memang kita ketahui bahwa dari prospek investasi pertambangan yang ada yang berhubungan dengan silika yang berprogres kan baru cuman ada beberapa perusahaan. Di dalam kapasitas kemarin penyajian itu ada 6 perusahaan. Nah, ini tidak semuanya sudah melakukan pertambangan dengan maksimal. Itu yang pertama. Yang kemudian kita juga mengkaji tentang beberapa perizinan yang belum dapat terselesaikan, sehingga hasil produk yang sudah diproduksi ini belum bisa kita untuk pasarkan dan sebagainya. Nah, itu beberapa faktor. Maka kita di RDP itu berkomitmen asosiasi pengusaha tambang silika ini berkomitmen akan membawa anggotanya tetap taat dan patuh dan komitmen mendukung gerakan pemerintah dalam optimalisasi pajak daerah melewati MBLB-nya. Nah, kemudian kita mengajak semoga kita bersinergi baik itu di asosiasi pertambangan dan anggotanya, kemudian dengan pemerintah daerah melalui eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi dari kesinergian ini bagaimana nanti kita akan menghasilkan daripada target pertambangan atau MBLB ini bisa tercapai dengan baik. Artinya yang sudah kita targetkan dari hal tersebut ada potensi-potensi besar bisa melebihin, tapi kalau kita kelola dengan baik. Jadi harapan kita satu keputusan kita siap akan bersinergi dengan pemerintah daerah baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mendapatkan maksimal tentang pajak MBLB sektor pertambangan ini. Nah, kalau kita melihat sebagai pembanding di tahun 2023 pendapatan dari sektor pajak MBLB itu mencapai dengan informasi apa benar itu? Pencapaian yang kita dapat dari awal kita target pertama itu 8 miliar. Ternyata di semester 1 dalam evaluasi kita dapat mencapai tersebut. Kemudian dengan adanya perubahan anggaran di bulan Oktober itu menjadi hampir 20 miliar dan sesuai paparan yang kami dapatkan hasil evaluasi 23 itu ya alhamdulillah tercapai. Oh, tercapai semua. Berarti 23 miliar. Sebentar. Bukan 23 miliar. Kemarin kita dapatkan 18 miliar. Oh, 18 miliar. Ya, Bang. Kalau sebagai pembanding untuk ini kan sudah pertengahan tahun. Apa sih yang menjadi penyebabnya sehingga ini bisa menurun dari pendapatan itu, Bang? Nah, perlu kami sampaikan tadi, sebenarnya kalau kita lihat dari progres dan target
bahwa pada saat ini sesuai paparan daripada Bapenda, untuk investor atau dari sektor pertambangan perusahaan ini kan ada 6 yang berprogres. Tetapi di dalam progres ini kan masih ada hal-hal yang harus kita lengkapi, yaitu perizinan-perizinan yang berhubungan dengan pendukung, bukan perizinan pokok. Kalau perizinan pokok kita yakin semua investasi yang ada di pertambangan ini berjalan dengan baik. Nah, perizinan-perizinan pendukung seperti contoh misalkan perizinan untuk TUKS, TUKS, kemudian crossing. Nah, jadi perizinan-perizinan ini yang masih kita berproses gitu. Sehingga ini kehati-hatian daripada investor untuk berproduksi dan untuk menjual barangnya ini sebelum terselesaikan, itulah yang menjadi kita kendala. Tapi mudah-mudahan dengan ada RDP ini perizinan-perizinan yang berhubungan langsung kepada daerah kita, terutama izin crossing dan sebagainya, bisa terselesaikan dengan baik. Oke, terima kasih.